Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, masuk surga insyaallah bersama keluarga, dan yang terpenting kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ini kita akan sedikit mengungkap rahasia di balik sholat duhur, karena pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rahasia di balik sholat subuh. Jadi sekarang sholat duhur. Sholat duhur ini adalah waktu di mana matahari telah tergelincir ke barat, maka masuklah waktu sholat duhur. Dari semua sholat fardu yang pengawalnya cukup lengkap, cukup banyak adalah sholat duhur. Karena sebelum sholat duhur itu sebenarnya ada 4 rakaat sholat sunat qobliyah yang hukumnya sunnah mu'akkad. Dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu dilaksanakan sebelum sholat duhur. Nanti setelah duhur, 2 rakaat pertamanya sunnah mu'akkad, 2 rakaat di belakangnya itu ghairu mu'akkad. Tapi semuanya ada fadilah keutamaan di balik sholat itu. Bahkan kalau kita ingin setiap hari membangun rumah mewah, lengkap dengan perabotan, tanpa DP, bahkan tanpa cicilan, maharnya adalah sholat 2 rakaat sunat. Yang mana itu? Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat dalam sehari semalam, yang dimaksud ini bukan sholat fardu, sholat sunatnya sehari semalam, asyarata rakaatan, 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka dia dibangunkan rumah mewah, megah, lengkap dengan perabotannya di surga, tanpa DP dan tanpa cicilan. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Dalam sehari semalam sholatnya 12 rakaat. 12 rakaat ini yang mana saja yang dimaksud? Dalam penjelasan hadis, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, makanya dia sunnah mu'akkad. Makanya di masjid-masjid yang ngerti ini biasanya antara azan dan iqamat di waktu duhur itu dikasih space agak panjang, supaya memberi keleluasaan para jamaah untuk bisa melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat 2 kali salam. Karena itu menjadi maharnya, nggak bisa diganti dengan sholat sunat yang lain. 4 rakaat sebelum duhur. Setelah itu, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. Nah, ini sudah 6. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, 2 kali salam. 2 rakaat setelah duhur, 6 rakaat. Terus setelah itu, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, 8. Setelah itu, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, 10. Setelah itu, wa raka'ataini qabla sholatil fajr, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sebelum subuh, berarti 12 rakaat. Jadi siapa yang memelihara sholat 12 rakaat ini, kata Nabi, maka Allah membangunkan rumah mewah, megah, lengkap dengan perabotannya di surga, tanpa DP dan cicilan. Dan ingat, bukan tipe 45, bukan tipe 80, tapi rumah mewah. Tempatnya di mana? Di area surga. Maka kalau kita nggak pernah melaksanakan 12 rakaat ini rugi, karena maharnya adalah itu. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Barang siapa memelihara 12 rakaat ini, kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah,
maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, itulah makanya sholat duhur ada 4, ada 2 sesudahnya, meskipun ada 2 lagi itu ghairu muakkad. Nah, ini kita fokus lagi pada pembicaraan tentang sholat duhur, dan ternyata sholat duhur juga terlibat di situ sholat sunatnya. Fadilah yang kedua tentang sholat duhur ini, dari Ummu Habibah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shola arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu azza wa jalla lahmahu 'alan nar." Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum duhur, yaitu 2 rakaat salam sebelum duhur, 4 rakaat, dan 4 rakaat sesudah duhur. 4 rakaat sesudahnya, 2 rakaat dulu salam, 2 rakaat lagi, berarti 8 rakaat yang mengapit sholat duhur. Apa fadilahnya? Haramallahu azza wa jalla lahmahu 'alan nar, maka Allah azza wa jalla mengharamkannya masuk neraka. Nah, itu Masya Allah, ini luar biasa. Makanya biasa kalau saya sempat 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, saya tambah 2 rakaat lagi, meskipun itu secara hukum fikihnya ghairu muakkad. Untuk apa? Mendapatkan fadilah agar kita diharamkan oleh Allah tubuh kita masuk ke dalam neraka. Nah, itu yang kedua, fadilah tentang seluk-beluk seputar sholat duhur. Yang ketiga, pentingnya menjaga qobliyah dan ba'diyah duhur ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yada'u arba'a qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-fajri ala kulli hal. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum fajar. Ini ada hadis tersendiri dari Aisyah. Jadi beliau itu ala kulli hal. Maksudnya apa? Bagaimanapun keadaannya. Jadi bagaimanapun keadaannya, beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Itu informasi yang ketiga tentang fadilah keutamaan seputar sholat duhur. Lalu yang keempat, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq perihal sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah menjawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Itu yang dilihat oleh Aisyah, 2 rakaat sesudahnya. Lalu kenapa tadi kita menganjurkan 4-nya? Ini yang hukumnya sunnah muakkad. Tapi 2 rakaat di belakangnya 2 tadi ghairu muakkad. Yaitu saya kira itu mudah dipahami untuk para jamaah semuanya. Maka jangan dibiarkan waktu duhur ini sia-sia, karena memiliki rahasia yang begitu besar yang tidak kalah juga dengan sholat subuh. Lalu yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat rawatibnya itu, kalau dari jalur riwayat Ibnu Umar, itu sholat sunat rawatibnya adalah 10 rakaat. Di mana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dia berkata, hafidtu minan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Saya ingat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau 10 rakaat salat rawatibnya. Mana saja? Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya. Jadi dilihat juga oleh Ibnu Umar, ada sahabat yang menyaksikan beliau 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Berarti sudah 4. Terus wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. 2 rakaat salat sunat sesudah maghrib di rumahnya. Berarti sudah 6. Nah, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. 8. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh, itu berarti 10. Jadi kalau tadi ada jalur untuk mendapatkan rumah mewah tadi 12, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu 10 rakaat. Tentu ini tidak bertentangan kalau kita tempatkan pada tempatnya. Ini menunjukkan kepada kita
bahwa Rasulullah itu tetap juga memperhatikan sholat-sholat yang mengawal, yang mengapit, sholat-sholat fardu. Karena sholat sunat itulah yang menjadi ibadah tambahan sehingga Allah menghadirkan cinta kepada kita. Lalu sekarang kita lihat rahasia di balik waktu sholat duhur. Yang selama ini kita sholat duhur justru kita di waktu yang sempit, di sisa waktu, tenaga, pikiran, kelelahan. Padahal rahasianya sangat luar biasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sholat 4 rakaat sebelum duhur. Jadi Nabi sholat 4 rakaat sebelum duhur, yutilu fihinnal qiyam wa yahsinu fihinnar ruku'a was sujud. Dan beliau memanjangkan berdirinya, membaguskan pula rukuknya, lalu membaguskan pula sujudnya. Jadi berdirinya, rukuknya, sujudnya, semuanya dipanjangkan. Padahal sholat sunat sebelum duhur. Itu dari jalur Aisyah. Itulah sehingga kenapa itu dipanjangkan? Nanti jawabannya ketemu lewat sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori yang beliau bertanya tentang kenapa beliau melama-lamakan. Itulah sehingga ketika Abu Ayyub Al-Ansori meniru-niru sholatnya Nabi, sholat sebelum duhurnya berlama-lama berdirinya dibagus-baguskan, rukuknya dibagus-baguskan, sujudnya juga dibagus-baguskan, beliau sangat khusyuk dan tumakninah. Lalu ditanya, mengapa engkau begitu lama mengerjakan sholat qobliyah duhur ini wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub Al-Ansori menjawab, saya melihat Nabi SAW mengerjakannya seperti itu. Beliau lama menikmati berdirinya, pelan-pelan menikmati rukuknya, pelan-pelan menikmati sujudnya. Lalu aku bertanya persis seperti pertanyaanmu. Ketika itu saya tanyakan kepada beliau, beliau menjawab, wahai Abu Ayyub, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya ada suatu waktu di mana semua pintu langit itu terbuka, yaitu fa'ahbabtu antartafa'ali fiha amalun soleh. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu duhur itu. Dan Abu Ayyub menyambungnya dengan, maka saya ingin sekali bahwa dalam saat itu ada amal baikku yang naik ke sana. Nah, jadi ternyata Rasulullah melama-lamakan rukuk sujud berdirinya ketika melaksanakan qobliyah duhur. Makanya ini masjid-masjid harus memberikan space waktu yang cukup bagi para jamaahnya untuk bisa melaksanakan 2 rakaat tambah 2 rakaat sebelum sholat duhur. Karena waktu duhur itu adalah innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Terbukanya pintu-pintu langit. Sehingga kita ingin menampak-nampakkan, memamer-mamerkan amal soleh itu di saat pintu-pintu langit itu terbuka. Tentu pamernya bukan kepada manusia, tetapi yang kita tuju dalam ibadah ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketujuh, begitu pentingnya ini sholat yang mengawal sholat duhur. Ini belum sholat duhurnya saja, sholat qobliyah ba'diyahnya sudah luar biasa. Maka seseorang dibolehkan mengqadha sholat qobliyah atau ba'diyah duhur ketika belum bisa dikerjakan pada waktunya. Itu dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjalani itu. Jadi Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW ketinggalan 4 rakaat sebelum duhur, maka dikerjakan sesudahnya. Jadi caranya bagaimana? Sholat duhur 4 rakaat, sholat 2 rakaat sesudahnya. Yang 4 rakaat itu ditaruh di belakangnya 2 ini, sehingga yang 4 rakaat qobliyah itu diqadha di dalam ba'diyah, tapi niatnya mengqadha yang tadi mungkin waktu masuk masjid sudah dikomat, nggak sempat sholat sunat sebelumnya, itu bisa diqadha setelah sholat duhur. Nah, itu Aisyah meriwayatkan itu pernah terjadi. Bahkan dengan sangat ekstrim, Rasulullah, ini ada di fikih sunnah Said Sabik juga. Rasulullah pernah mengqadha sholat ba'diyah duhur, yaitu 2 rakaat setelah duhur, setelah sholat asar. Coba ini sangat ekstrimnya. Itu diriwayatkan dikerjakan 2 rakaat ba'diyah. Ini riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, didatangi Nabi setelah sholat asar. Begitu masuk ke rumah, langsung beliau sholat sunat 2 rakaat. Sampai akhirnya bertanya-tanya, ini sholat apa? Padahal sudah lewat sholat asar.
Lalu ketika ditanyakan kepada beliau, ternyata beliau mengqadha salat ba'diyah 2 rakaat sesudah duhur, disebabkan karena beliau membagi-bagi harta sampai masuk waktu asar. Begitu pentingnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga amaliyah qobliyah, ba'diyah dari sholat ini, sehingga kalau yang sunnah saja kita tegakkan sedemikian ketatnya, maka apalagi yang fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan mengetahui rahasia di balik sholat duhur ini, kita semakin semangat dan kita ingin menata. Dan kalau perlu, seluruh sholat ini kita petakan sedemikian rupa. Dan kalau bisa, kita bisa melaksanakan sehari semalam 50 rakaat. Dengan duhanya, dengan tahajudnya, dan dengan witirnya. Insya Allah semuanya mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.